Hari ini saya mau bahas mengenai Chaos Magic. Nah, kebetulan karena ada yang uh, message ya, mengirim pesan ke saya nanya apa sih Chaos Magic itu. Nah, Chaos Magic definisinya itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Chaos Magic sebagai sebuah metode atau sistem dan Chaos Magic sebagai sebuah praktik jenis magic ya. Chaos Magic sebagai sistem itu adalah mirip seperti Wicca, itu kan sistem ya. Wicca, kemudian Telema, itu kan sistem. Nah, Chaos Magic yang pertama adalah sebagai sebuah sistem magic atau sistem ilmu sihir, di mana praktisinya itu ditekankan untuk fleksibel, kreatif, dan berpikiran terbuka, serta mau bebas mengekspresikan sihir yang dia praktikan itu sesuai dengan yang dia butuhkan, dan tidak terikat pada aturan ataupun tradisi tertentu. Jadi dia bebas ya. Misalnya hari ini dia mau ritual love spell. Hari ini dia menggunakan Dewi Aphrodite ya, menggunakan gaya pagan ya. Kemudian gaya pagan atau Wicca. Kemudian mungkin beberapa bulan berikutnya dia mau love spell lagi, tapi metodenya sudah berbeda lagi ya, tidak sama seperti metode yang sebelumnya. Jadi mungkin dia kemudian masih menggunakan Dewi Aphrodite, tapi metodenya dia menggunakan metode mungkin metode yang dikombinasikan antara banyak tradisi lainnya, dan dia tidak terikat pada tradisi-tradisi tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi Chaos Magic sebagai sistem sihir itu adalah penekanannya pada fleksibilitas, kreativitas, dan juga pikiran yang terbuka serta kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam bereksperimen ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Chaos Magic sebagai jenis sihir. Nah, jenis sihir maksudnya seperti apa? Death Magic, Love Magic, Fertility Magic, kemudian Lunar Magic, Stellar Magic, Solar Magic, itu kan jenis sihir ya. Sedangkan kita bahas Chaos Magic. Chaos Magic sebagai jenis sihir ini maksudnya seperti apa? Artinya karena namanya Chaos Magic, dia menarik energi atau memberdayakan energi dari chaos. Chaos dalam artian seperti apa? Chaos di sini dapat diartikan sebagai energi divine, feminine, primordial, gelap ya, yang ada di awal mula sebelum penciptaan ya. Tujuannya apa mengakses Chaos Magic ini? Ya, tujuannya beragam. Chaos, energi chaos itu bisa digunakan untuk transformasi, untuk boosting proses evolusi, untuk penguatan, untuk manifestasi, untuk proteksi, untuk meluaskan kesadaran, untuk mencapai asensi dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu beragam sesuai dengan si praktisi, kehendaknya si praktisi ya. Natur sejati dari energi chaos ini yang diambil tentu saja adalah kacau. Yang namanya chaos itu kacau, gelap, dan tidak terkendali. Karena itu orang yang mempraktikkan Chaos Magic itu haruslah orang yang menguasai transmutasi energi atau alchemy. Kemudian dia juga sudah pikirannya ya sudah melampaui yang namanya dualitas. Jadi pikirannya itu bukan pikiran dualistik. Karena kalau pikirannya masih dualistik, dia akan melihat energi chaos itu sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang merusak, menghancurkan, bersifat kematian ya,
Tapi kalau dia pikirannya sudah pikiran yang oneness ya, pikiran yang kesatuan, bukan dualistik lagi, dia akan melihat chaos itu ya sebagai chaos, dan di dalamnya ada sifat destruktif, sifat konstruktif. Sifat bisa karena dia menghancurkan, artinya kehancuran itu diartikan sebagai transformasi. Ya. Dan di dalam transformasi itu dibutuhkan yang namanya kehancuran sesuatu yang lama. Nah, chaos itu juga bisa membawa kepada pencerahan dan pembebasan. Jika pikiran dari si praktisinya sudah bebas dari pikiran dualistik, ya. Kemudian, mengenai chaos ini, saya mengamati dari klien saya, ada atribut tertentu dari manusia ya. Tidak semua manusia memiliki atribut ini, tapi ada beberapa orang yang berkemungkinan memiliki atribut yang disebut sebagai chaos sphere atau sang pembawa kekacauan, chaos sphere bahasa Yunaninya ya. Ya, chaos sphere, orang yang memiliki atribut ini itu seperti apa? Orang yang memiliki atribut chaos sphere sebagai sang pembawa kekacauan, mereka secara alami akan lebih cepat belajar jika di dalam kondisi yang kacau atau dia digempur berbagai macam pencobaan. Misalnya ada keluarga yang meninggal, orang terkasih meninggal, hewan kesayangan meninggal, atau mungkin dicobai penyakit, atau di dalam situasi yang chaos. Intinya di dalam situasi tersebut dia lebih cepat berkembang, lebih cepat bertransformasi, lebih cepat berevolusi. Karena natur sejati dari jiwanya itu mengakses energi chaos tersebut untuk evolusinya. Semakin banyak chaos yang ada di dalam kehidupannya atau di sekitarnya, dia akan semakin cepat bertumbuh. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang memiliki atribut chaos sphere ini akan secara alamiah, jika dia belajar tentang chaos magic, bukan sistem ya, chaos magic sebagai jenis sihir ini, dia akan lebih cepat menguasai. Seolah-olah itu sudah seperti bakat alami, sudah seperti dia sudah menguasainya seumur hidup ya, belajar soal itu seumur hidup. Itu yang kedua. Kemudian, orang yang memiliki atribut chaos sphere ini secara alamiah nantinya akan bekerja di bawah semesta sebagai pembawa kekacauan. Dengan cara dia mengindus atau menyusupkan energi chaos ke dalam kehidupan seseorang. Tujuannya apa? Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memantik terjadinya yang namanya evolusi transformasi, ya. Jadi dia dapat meniupkan energi chaos itu ke dalam realitas seseorang, sehingga energi chaos itu menjadi katalis dalam kehidupan seseorang, sehingga terjadi yang namanya evolusi dan transformasi. Nah, saya pertama kali tahu ada aspek chaos sphere ini ketika saya melakukan pembacaan pada seorang klien. Dan saya membacakan, awalnya saya ragu apakah nanti orang ini akan bisa menerima atribut yang notabene itu dianggap sebagai sesuatu yang jahat dan negatif di dalam masyarakat yang masih berpikiran dualistik. Saya sempat khawatir, tapi saya berkeyakinan saya harus menyampaikan ini, dan jika dia datang kepada saya, artinya pasti dia sudah siap menerima apapun ya. Dan syukurnya orang ini, klien ini menerima aspek tersebut, aspek dirinya sebagai chaos sphere. Dan saya cukup mengamati juga ya, karena kami juga saling follow di Instagram. Saya mengamati perkembangannya secara fisik ya, mengikuti Instagramnya itu, dan secara astral tentunya ya, ada update-update tertentu. Dan setelah dia merangkul aspeknya tersebut, dia bebas dari pikiran dualistik itu ya. Karena dia bebas dari pikiran dualistik, dia mau menerima aspek tersebut, dan evolusinya itu berjalan langsung cepat ya, berevolusinya cepat, dan dia secara kesadaran juga terupgrade sangat cepat ya, seperti itu. Jadi kalau kalian di luar sana, jika mungkin kalian ada seseorang
yang mengatakan kepada kalian kalau oh kamu ini punya potensi di chaos magic. Nah, kalau kalian dihadapkan pada situasi tersebut, mungkin saja kalian belum sanggup ya menerima pemahaman tersebut karena pikiran kalian masih terkondisikan pada pikiran dualistik antara chaos, order, hitam, putih, yin dan yang, seperti itu ya. Dan tidak masalah ya, itu berproses ya. Kalau masih dalam pikiran dualistik pun tidak masalah ya, tidak masalah. Dan untuk sampai ke tahap kondisi kesadaran di mana kamu transcend the duality ya, melampaui dualitas itu butuh proses. Nah, tapi kalau kalian memang mau menerima diri kalian seperti itu, dijamin evolusi kalian itu lebih cepat berjalannya. Jadi konotasinya kalian perlu memahami dulu chaos itu seperti apa ya. Chaos itu seperti apa? Memahami natur sejati dari chaos. Chaos itu bukan jahat, bukan evil ya. Chaos itu memang membawa kehancuran. Chaos itu berkaitan dengan kekacauan, kehancuran, kematian, penderitaan. Tapi itu hanyalah sisi negatif yang ditunjukkan ya, sebuah polarisasi yang ditunjukkan oleh si chaos itu kepada masyarakat ya. Dan tugas kita sebagai masyarakat yang berkesadaran harus mampu menembus topeng itu, menembus wajah yang ditunjukkan. Wahai chaos, tunjukkanlah wajah sejatimu yang tersembunyi di balik topeng kegelapan itu. Nah, tugas kita adalah menyelami ke dalam chaos itu, yaitu dengan cara menyelam, bukan keluar ya, tapi ke dalam diri, yaitu menyelam ke dalam diri. Karena sejatinya kehidupan ini chaos ya. Kehidupan ini chaos. Natur sejati manusia itu chaos. Kalau kamu sudah memahami bahwa natur sejati dari chaos itu adalah kehancuran sama dengan transformasi. Karena transformasi bisa terjadi jika ada kehancuran sesuatu yang lama. Sesuatu yang lama itu hancur, maka terjadilah transformasi dan melahirkan sesuatu baru yang lebih ideal. Seperti itu ya. Jangan risau, jangan takut, jangan gundah ya. Jika kalian menemukan bahwa diri kalian itu memiliki atribut atau aspek atau bakat di dalam dunia chaos magic, jangan biarkan pikiran dualistik kalian membatasi potensi diri kalian. Ini adalah sebuah potensi loh ya. Sebuah potensi yang dibawa oleh jiwa itu sendiri. Jiwa butuh. Itu ada dalam dirimu, artinya jiwa itu membutuhkan itu ya. Kalau ada atribut chaos fair di dalam dirimu, ada atribut chaos magic di dalam dirimu, artinya jiwa kamu butuh itu untuk proses evolusinya. Tugas kita sebagai wadah fisik dari si jiwa itu ya menerima, merangkul, dan berjalan sesuai dengan itu, sesuai dengan kehendak jiwa. Tapi memang tidak semua orang mampu menerima, merangkul sesuatu yang di dalam masyarakat itu konotasinya sudah negatif ya. Butuh proses untuk lagi-lagi butuh proses ya, tidak perlu memaksakan diri. Nah, transcend your dualistic mind itu butuh proses ya. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan risau. Cukup ketahui saja, oh ya aku punya aspek chaos fair, aku punya aspek chaos magic. Oh ya sudah, jika memang itu adalah yang dibutuhkan oleh jiwaku, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak semesta, in divine time ya. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak ilahi, seperti itu.